Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Berjumpa lagi dengan Umi Nurul pada mata pelajaran tematik. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Anak-anak Umi di rumah, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Silakan anak-anak Umi di rumah buka buku tematiknya halaman 30. Nah, di sini anak-anak Umi bisa lihat gambar di sini. Yang manakah yang merupakan hewan yang hidup bebas di alam dan hewan peliharaan? Ayo coba sebutkan ya. Hewan yang hidup bebas di alam yaitu seperti burung, kemudian kupu-kupu, ikan. Sementara hewan peliharaan itu bisa seperti kelinci, kucing, dan lain-lainnya ya. Nah, baiklah, sekarang silakan anak Umi baca terlebih dahulu ya pada halaman 31. Di sana coba gariskan kalimat pemberitahuannya yang ada di teks di atas. Sebelumnya sudah kita pelajari kalimat pemberitahuan, ciri-cirinya diawali huruf besar, diakhiri tanda titik. Kalimat pemberitahuan ini kalimat yang memberitahu tentang sesuatu. Misalnya di sini contohnya silakan digarisi. Seminggu sekali kandang kelinci dibersihkan. Nah, di sini Nina memberitahu bahwa seminggu sekali, tentang ada waktunya, keterangan waktu ya, seperti hari, seperti pagi, sore, malam. Nah, itu merupakan kalimat pemberitahuan jika ada kata yang seperti itu. Kemudian Nina merawat kelincinya dengan baik. Nah, silakan digarisi ya di bukunya. Selanjutnya silakan buka bukunya halaman 32. Ayo membaca. Di sini ada contoh aturan memelihara hewan. Nah, contoh aturan memelihara hewan ini, yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Yang ketiga, membersihkan kandang, tempat makan dan tempat minumnya. Yang keempat, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Nah, inilah aturan memelihara hewan ya anak-anak Umi. Jika anak-anak Umi di rumah mempunyai hewan peliharaan, jangan lupa beri makan dan minum, kemudian bersihkan tubuhnya, lalu bersihkan kandangnya, tempat makan, minumnya, dan dibawa ke dokter ya, apalagi kalau sedang sakit. Nah, untuk halaman 33 nanti kita pelajari di pelajaran seni budaya dan prakarya ya. Selanjutnya halaman 34, silakan kerjakan latihan di buku cetaknya. Nomor 1 itu cukup digarisin saja yang merupakan kalimat pemberitahuan, tidak perlu ditulis. Dan nomor 2 itu dicontreng saja di kotak yang sudah tersedia di bagian kanan ya. Selanjutnya silakan buka bukunya halaman 35. Nah, di sini kita akan belajar pembelajaran yang kedua. Silakan anak-anak di rumah dibaca terlebih dahulu ya teks di sana biar bacanya semakin lancar. Nah, di sini tuliskan kalimat pemberitahuan yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, di sini tidak perlu ditulis, cukup digarisin saja yang merupakan kalimat pemberitahuan. Nah, yang mana kira-kira anak-anak Umi ingin memberitahu tentang sesuatu yang Umi atau orang-orang belum ketahui? Di sini kalimat pemberitahuannya yaitu, ya betul, Adi memelihara ikan, Nina memelihara kelinci. Tempat hidup hewan berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di air, contohnya kelinci, kucing, kambing, dan ayam. Ada hewan yang hidup di air, contohnya ikan. Nah, di sini ya anak-anak Umi garisin yang Umi sebutkan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tempat hidup hewan itu ada 2, hidup di darat dan hidup di air. Jadi tidak ada yang hidup di pohon, hidup di udara, hidup di tanah. Cukup jawab di darat atau di air. Kalau di darat tadi contohnya kelinci, kucing, kambing, ayam, dan burung. Burung itu di darat ya, bukan di udara. Dia terbang itu ingin mencari mangsa. Kemudian untuk
contoh hewan yang hidup di air, contohnya ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Selanjutnya, pada halaman 36, di sini ada Nina dan Adi sedang berdiskusi mengenai tempat tinggal burung. Yuk kita baca sama-sama. Nina berkata, "Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu." Di menjawab, "Iya betul Kak, burung itu pulang ke sarangnya." Lalu Nina pun berkata, "Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat Di." Adi menjawab, "Burung tinggal di pohon Kak, sarangnya kan ada di pohon." Nah, menurut anak-anak Umi, yang manakah yang benar tempat tinggal burung? Apakah di darat atau di pohon? Ya, di darat. Karena pohon itu di darat kan, bukan di air ataupun di udara. Dia kan ditanamnya di darat atau di tanah.